Salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda Minggu 28 April 2024. Bacaan yang akan kita bahas diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 dengan tema pokok anggur yang benar. Mari kita baca beberapa ayat dari Injil hari ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pengajarannya Tuhan Yesus sangat suka menggunakan gambaran dan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh para pendengarnya. Di tanah Israel, tentu saja anggur menjadi tanaman yang umum dijumpai dan ditanam di sana. Kekhasan tanaman anggur adalah bahwa buahnya itu dihasilkan melalui carang-carang atau ranting-ranting, tidak langsung melekat pada batang pohon. Misalnya kalau di Indonesia ada pohon nangka ya, yang langsung di batangnya, atau pohon buah kepel misalnya, yang langsung menempel bahkan pada batang pohon itu. Tetapi tanaman anggur itu sangat tergantung buahnya dari carang-carangnya. Dan agar anggur itu menghasilkan dengan baik, maka carang-carang itu harus rutin dirawat. Lalu yang tua, yang tidak lagi produktif harus dipotong supaya hasilnya maksimal. Nah, dengan gambaran yang mudah dipahami ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang semakin berbuah di dalam Tuhan. Ada beberapa hal menarik dalam ayat yang barusan kita baca. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa, saudara-saudari? Kalau dalam hidup kita tidak berbuah, kita akan dipotong. Kita dianggap gagal karena Tuhan itu sebenarnya menuntut buah yang kita hasilkan dari hidup kita, dari pekerjaan dan pelayanan kita. Jadi kita akan ditagih, mana buah dari hidupmu, mana buah dari cinta kasih yang sudah aku tanamkan dalam dirimu. Tetapi juga kalau kita sudah berbuah pun, dikatakan dalam teks hari ini, setiap carang yang berbuah dibersihkannya. Jadi kita jangan lalu takabur atau lupa diri atau merasa sudah puas dengan apa yang sudah kita raih, dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita diajak untuk membersihkan juga bersama Kristus carang-carang kita dari noda-noda dosa, dari sikap acuh, sikap tidak peduli, ya, dari hal-hal yang mengganggu kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, pengabdian kita kepada keluarga, kepada komunitas, kepada masyarakat, kepada gerejanya yang kudus. Tugas kita adalah dengan rendah hati memotong, membersihkan carang-carang yang tidak produktif itu.
Jadi, saudara-saudari, selalu kita diundang untuk memperbarui diri, membersihkan diri setiap saat. Tujuannya bukan agar kita itu semakin dipuji, tetapi supaya kita lebih banyak berbuah. Berani untuk semakin berbuah. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.